Saya akan mempresentasikan hasil pengabdian internal kami yang berjudul Pengetahuan Abnormalitas Benih Ikan dan Cara Mengatasinya bagi kelompok pembudidaya ikan Barokah yang ada di Desa Leran, Kecamatan Manyar. Kegiatan pengabdian ini didasari pada kenyataan bahwa hampir mayoritas pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Gresik ataupun dimanapun di Indonesia memiliki pengetahuan yang minim terhadap abnormalitas benih ikan. Padahal abnormalitas benih ikan berkaitan dengan produktivitas dan kegiatan pembudidayaan ikan. Karena terkait dengan produktivitas, maka sebenarnya pengetahuan ini perlu dimiliki oleh pembudidaya ikan. Dengan memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap abnormalitas benih, maka diharapkan pembudidaya ikan dapat mencari jalan keluar sekaligus melakukan pencegahan dalam mendapatkan benih ikan yang merupakan sarana produksi bagi mereka. Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan tambahan terkait dengan abnormalitas benih ikan kepada para pembudidaya ikan. Pada pengabdian ini kami menggandeng mitra, yaitu Pokdakan Barokah yang berada di Desa Leran. Mereka memiliki sejumlah kolam budidaya sebagai wadah kegiatan pembudidayaan ikan. Dalam hal ini, komoditas yang diangkat mereka adalah ikan lele dumbo. Mereka telah membudidayakan ikan sejak tahun 2006 hingga sekarang. Dan sampai detik ini, mereka telah memiliki kolam lebih dari 18 kolam beton, di mana stok benih yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi di kolam-kolam mereka didapatkan dari pengepul benih ikan di Pasar Gunung Sari, Surabaya. Mereka mendapatkan benih itu dengan secara langsung mendatangi pengepul di Surabaya dan berkomunikasi sebelumnya untuk mendapatkan benih sejumlah yang mereka butuhkan. Transportasi yang digunakan untuk mendapatkan benih adalah 1 unit mobil yang memudahkan mereka mendapatkan benih dalam waktu cepat dan mentransportasikannya ke Gresik dengan mudah. Adapun metode dalam kegiatan pengabdian ini yaitu diawali dari pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, melakukan setelah mempunyai media, kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan pembelajaran dan pendampingan secara langsung, dan yang terakhir adalah kegiatan penarikan kesimpulan yang dilakukan bersama mitra. Media pembelajaran yang kami pilih yaitu sebuah buku saku tentang identifikasi tipe-tipe abnormalitas benih ikan. Lalu untuk abnormalitas benihnya dibatasi pada abnormalitas sirip pektoral. Hal ini berkaitan dengan hasil kajian peneliti tentang sirip pektoral bahwa sirip pektoral mengandung sejumlah makna produktivitas yang lain meliputi daya hidup, laju pertumbuhan, dan feed conversion rate atau laju konversi pakan. Dalam buku saku ini dipaparkan bagaimana abnormalitas itu berkaitan dengan produktivitas pembudidayaan ikan.
kemudian bagaimana menurunkan risiko abnormalitas, serta macam-macam abnormalitas yang ada pada komoditas ikan lele dumbo. Lalu juga dipaparkan sejumlah abnormalitas sirip pektoral mulai dari ikan lele stadium awal atau stadium larva, kemudian stadium benih, stadium dewasa, serta rangkaian abnormalitas yang berkaitan dengan abnormalitas sirip pektoral. Kegiatan pembelajaran dilakukan setelah disusunnya buku saku sebagai media pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan secara offline bertempat di mitra, yaitu Pokdakan Barokah. Lalu pada kesempatan itu juga dapat diberikan sejumlah bantuan berupa uang tunai untuk menambah biaya operasional pengadaan benih. Dan diharapkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini, benih yang akan dipilih oleh mitra dapat lebih terseleksi dan dapat lebih berkualitas. Setelah penelaahan bersama, belajar bersama dengan buku saku, kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu pendampingan di lapangan. Di sini ditunjukkan keragaan benih-benih ikan yang baru didatangkan oleh mitra dari Surabaya dan telah ditebar di kolam mitra. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, jadi mitra diajak mengamati benih-benih tersebut, kemudian memilah dan menemukan individu-individu benih yang mengalami kehilangan sirip pektoral, baik hilang 1, hilang 2, ataupun sirip pektoral kerdil. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, bahwa sejumlah kelainan sirip pektoral yang didapatkan pada saat pendampingan telah diketahui dengan baik oleh mitra. Pada setiap pendampingan di lapangan dilakukan analisis untuk mendapatkan persentase berapa persen abnormalitas yang terkandung di dalam benih yang baru didatangkan oleh mitra. Seperti pada pendampingan pertama, didapatkan sejumlah abnormalitas hampir 30%, hampir 25%, hampir 25% ikan yang abnormal dengan ragam abnormalitas, hilang sirip pektoral kanan, hilang sirip pektoral kiri, kemudian sirip pektoral sempit, serta hilang sirip pelvik. Dan hasil observasi selama 3 kali berturut-turut didapatkan bahwa abnormalitas yang dijumpai dalam populasi benih yang didatangkan oleh mitra dari pengepul semakin menurun. Hal ini menunjukkan adanya hasil atau adanya capaian setelah kegiatan pendampingan dan pembelajaran usai, di mana mitra dapat berkomunikasi dengan pengepul ikan langganannya untuk mendapatkan benih-benih ikan yang minim jumlah abnormalitasnya. Dari sini disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat mengenalkan mitra terhadap sejumlah
tipe abnormalitas sirip pektoral, dan mitra dapat mengenal bahwa abnormalitas sirip pektoral berkaitan dengan produktivitas, khususnya kematian atau daya hidup, dan faktor konversi pakan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh pengabdi. Nah, tentu saja pemahaman terhadap abnormalitas ini akan memudahkan mitra mengenali keberadaan ikan cacat dan mempermudah mitra dalam melakukan pemisahan ikan cacat dari populasi. Ketika dia menjumpai ikan cacat, maka dia dapat mengambil tindakan, yaitu memisahkan dari populasi. Kemudian, mitra juga bisa diyakinkan bahwa kecacatan berapapun persentasenya akan berdampak secara langsung terhadap produktivitas ikan di kolamnya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya untuk mereduksi atau mengurangi temuan abnormalitas pada benih-benih yang dibelinya. Dan dapat disarankan bahwa mitra diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan benih ikan yang diperolehnya dengan terus berupaya untuk mendapatkan benih ikan yang memiliki peluang minim terhadap abnormalitas. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil pengabdian kami. Jika ada yang kurang sesuai, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.